Selamat malam, Romo, Suster, Bapak-bapak dan Ibu-ibu teman meditator semua. Malam ini bersama-sama kita akan melihat dan belajar tentang doa Bapa Kami sebagai sebuah doa mistik. Kita tahu Yesus mengajari doa ini secara langsung di saat dia berkhotbah di atas bukit. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi,
Janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Bu Ling. Pak Teddy, tolong slide-nya, Pak. Doa Bapa kami sebagai doa mistik. Dari buku McGinn kita dibahas tentang doa Bapa kami ini. Dan kita tahu doa Bapa kami ini ada di paling tidak 3 sumber di dalam Injil kita. Matius bab 6, Lukas bab 11, dan juga di Didaki. Didaki ini adalah kumpulan tulisan yang dianggap sebagai generasi kedua setelah Injil. Jadi dikategorikan sebagai perjanjian baru. Ini adalah kumpulan tulisan yang sebenarnya dikhususkan untuk praktek dan moral, dan dikenal sebagai pengajaran dari 12 rasul. Jadi, mengapa ada 3 versi dari doa Bapa kami ini? Kadang orang bertanya, kenapa beda? Kenapa kata-kata doa itu berbeda satu sama lain? Yang mana yang harus saya ikuti? Jadi dari buku McGinn juga berpendapat bahwa perbedaan terutama di 3 sumber ini adalah sah, karena itu dianggap perbedaan dari cara penyampaiannya. Unsurnya tetap sama, asalnya juga tetap sama, yaitu diajarkan oleh Yesus sendiri. Dan pada waktu Yesus mengajarkan doa ini, kunci katanya adalah, maka beginilah seharusnya kamu berdoa. Jadi kalau sampai kepada belum saya ini Pak Teddy, belum, masih yang di awal ya. Jadi karena doa Bapa kami ini diterjemahkan di banyak bahasa secara natural, seperti yang sudah kita bahas juga di sesi-sesi sebelumnya, di mana walaupun ini suatu tradisi bisa berkembang, bisa berevolusi sedikit sesuai dengan konteks di mana komunitas itu berada. Nanti kita akan bisa melihat kata demi kata bagaimana jika ada sedikit perbedaan dalam doa Bapa kami ini. Jadi kita tidak perlu terlalu fokus kepada mengapa ada 3 versi doa Bapa kami. Yang kita harus pegang adalah doa ini adalah doa yang diajarkan sendiri oleh Yesus kepada kita. Dan Yesus sudah mengatakan bahwa beginilah seharusnya kamu berdoa.
Jadi kalau kita sesuaikan, kita ikuti buku Megin ini, kita akan melihat pembahasan dari beberapa guru. Satunya dianggap sebagai guru mistik zaman sekarang, zaman modern, Simone Weil. Nanti kita juga akan melihat dari Origen, Ioannis Cassianus, dan Suster Teresa, Santa Teresa Avila. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Simone Weil. Simone Weil ini adalah seorang aktivis sebenarnya, hidup di sekitar tahun 1900 ya, di awal 1900. Dia ini adalah seorang aktivis, juga seorang guru dan penulis. Tetapi pada akhirnya dia lebih dikenal sebagai mistikus. Dia berasal dari Prancis. Pandangan-pandangan Simone Weil ini banyak dipengaruhi oleh pandangan-pandangan dari Plato, Aristoteles, dan bahkan Karl Marx. Karena itulah di satu masa hidupnya dia sangat terkenal sebagai seorang aktivis politik sebenarnya, sesuai dengan pengajaran dari Karl Marx. Jadi dikatakan di buku Megin, Simone Weil sebenarnya Simone Weil secara tidak sengaja mempraktikkan doa Bapa Kami ini. Tetapi yang didapatkan oleh dia dalam prakteknya, di mana dia sudah bertekad untuk secara serius mempraktikkannya setiap hari, dia berpendapat bahwa pengungkapan dan pengucapan kata-kata, setiap katanya, kata demi kata, yang dimana diucapkan secara pelan-pelan, kata demi kata. Dia merasakan suatu perbedaan, dan Simone Weil ini mencoba mendeskripsikan perbedaan ini sesuai dengan profesinya sebagai penulis. Dia mendeskripsikannya sebagai ketika dia mengucapkan kata-kata tersebut secara serius, secara fokus, satu demi satu kata, dia merasakan pikirannya itu berbeda. Seakan-akan kata-kata tersebut merobek cara pikirnya. Dan yang didapatkannya adalah seakan-akan imajinasinya itu tidak lagi terbatas. Tetapi tidak terbatas itu bagaimana? Di sini saya melihat dia tidak begitu bisa secara pasti melukiskannya lewat kata-katanya ini. Jadi dia merasa mendapatkan suatu keheningan, tetapi keheningan itu bukanlah sesuatu yang tidak ada suara sama sekali. Masih ada suara di sekitarnya. Ini seperti kita mempraktikkan meditasi ya. Masih ada suara di sekitar kita, tetapi fokusnya itu tetap pada kata doa ini. Dan apa yang bisa dia simpulkan adalah dia merasa bahwa di saat dia berdoa Bapa Kami ini, dia bisa merasakan bahwa Yesus hadir. Setiap saat dia berdoa ini, Yesus hadir bersama dia dalam suasana yang sangat akrab dan personal. Itu yang bisa dideskripsikan oleh Simone Weil tentang doa Bapa Kami. Jadi saya kira bahkan bagi kita semua ya, kadang kita juga merasakan di saat kita meditasi misalnya, atau mungkin juga berdoa lain, Lectio Divina, kita akan mendapatkan suatu kepekaan dan bisa merasakan suatu perbedaan dan kehadiran Tuhan bersama kita. Nah, di saat kita tidak mampu mendeskripsikan suasana ini secara jelas, secara kata-kata yang teratur, bagi saya itulah masanya kita merasakan suatu mistik, hubungan mistik kita dengan Yesus. Jadi suatu karunia yang ilahi, keilahian yang kita rasakan ini tidak mungkin bisa kita lukiskan, tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata yang sempurna.
Tidak bisa. Tidak ada kata yang bisa menjadi ungkapan yang benar-benar seperti yang kita rasakan. Itulah mysticism. Mari kita lihat tokoh kedua, Origen. Kita sudah sedikit banyak mengenal tentang pandangan-pandangan Origen. Jadi bagi Origen, doa Bapa kami adalah bisa dideskripsikan secara kristologi. Semuanya bersumber dari Yesus dan kembali kepada Yesus. Ada suatu proses pengilahian di dalam kesatuan kita dengan Yesus. Selanjutnya. Nah, bagi Origen, kalau kita mulai melihat kata demi kata, jadi pada kalimat pertama, bait pertama, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Di sini Origen berpendapat bahwa inilah perjanjian baru. Dan karena kita mengucapkannya memanggil Bapa, berarti kita ini adalah anak Allah dalam Kristus. Karena Kristuslah yang mengajarkan kita memanggil Bapa. Dan juga pada saat yang sama, Bapa kami berarti Bapa bagi semua. Jadi di saat kita berdoa ini, mengucapkan kata doa ini, berarti kita berdoa kepada Bapa yang sama. Dan selanjutnya adalah datanglah kerajaanmu. Menurut Origen adalah ini kita meminta Bapa agar Kristus hadir dalam diri kita. Karena Kristus adalah Raja dan Raja adalah di kerajaan. Selanjutnya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Di sini Origen menyatakan bahwa persatuan dengan Allah di bumi adalah awal persatuan yang sempurna di surga. Jadi apapun yang kita harapkan di bumi ini adalah juga yang akan terjadi di surga. Dan proses ini yang kita sebut keilahian kita saat ini adalah harapan dan progres kita menuju kerajaan surga. Karena bagaimana? Karena doa Bapa kami bisa saja berkembang di dalam diri kita. Dari awalnya kita mengenal doa ini sampai mungkin saat ini dan mungkin nantinya mungkin saja berbeda. Nah ini nanti kita juga akan mendengarkan sharing dari panelis kita ya tentang bagaimana doa Bapa kami ini menurut praktik masing-masing panelis. Selanjutnya, berilah kami rezeki pada hari ini. Di sini Origen menyatakan bahwa roti harian bukanlah roti jasmani. Dan roti di sini adalah roti kehidupan yang dijanjikan Yesus. Nah di sini perlu saya fokuskan sedikit karena terjemahan bahasa Indonesia adalah berilah kami rezeki pada hari ini. Sedangkan kebanyakan terjemahan di bahasa lain adalah berilah kami, give us today our daily bread. Berilah kami roti harian. Nah disinilah kita bisa melihat konteks yang agak berbeda karena di zaman itu orang lebih banyak makan roti dan roti itu dianggap sebagai satu-satunya makanan harian yang sangat umum. Nah disinilah kita bisa melihat sedikit perbedaannya. Tetapi saya kira dan saya yakin dalam terjemahan di bahasa Indonesia tentunya sudah melewati suatu proses-proses yang sangat cukup sempurna dan sangat bijaksana untuk sampai pada kata rezeki ini. Selanjutnya Origen tidak menerangkan banyak tentang ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Coba selanjutnya lagi. Ya. Janganlah masukkan kami ke dalam percobaan. Di sini Origen berpendapat bahwa percobaan
akan mendorong munculnya kerendahan hati dan membawa kita pada pengetahuan diri, di mana kita akan tahu bahwa kita ini adalah, sebagai manusia, kita ini adalah lemah dan kita butuh bantuan Tuhan. Dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Di sini Origen mengartikan bahwa ini adalah permintaan untuk menuntun, permintaan kepada Bapa untuk menuntun kita berbalik kepada Bapa di surga. Nah, dari Yohanes Cassianus. Yohanes Cassianus banyak tulisan-tulisan yang juga kita pegang dalam praktek meditasi kita sehari-hari. Di sini dia menyatakan bahwa bukan saja dia, di sini Bapa, bukan saja Bapa telah memberi kita sebuah model doa. Dia juga memberi kita sebuah disiplin, cara atau metode yang akan membuat kita diterima olehnya. Jadi Yesus sudah memberikan kita sebuah model doa untuk kita pakai dan sekaligus mengajarkan kita bagaimana berdoa supaya doa-doa kita ini diterima oleh Tuhan. Jadi sudah lengkap, sudah sangat lengkap. Dan Tuhan sendiri yang memberikannya kepada kita sebagai teladan sekaligus peraturan. Nah, di sini. Jadi teladan, cara, dan sekaligus peraturan. Dalam arti modelnya ini. Mari kita lihat baik per baik. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Berarti kita diangkat sebagai anaknya. Di sini ada kesamaan dengan Origen. Karena Yohanes Cassianus juga belajar dari Origen. Ini juga adalah suatu ungkapan kerinduan kita untuk ke surga. Kalau kita tidak suka suatu tempat misalnya, tidak mungkin kita selalu mengatakan atau menyebut nama tempat itu kan. Ya, jadi kira-kira seperti ini. Datanglah kerajaanmu. Kita mengakui bahwa Yesus, Sang Raja, berkuasa di antara orang-orang kudus. Ini menurut pendapat Yohanes Cassianus. Kita juga harus lihat konteks Yohanes Cassianus ini, bahwa tulisan-tulisannya adalah diperuntukkan untuk praktek para rabai di padang gurun. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Nah, di sini Origen berpendapat bahwa manusia harus seperti malaikat. Nah, dalam konteks ini, menjadi seperti malaikat itu menurutnya adalah seperti apatheia yang dikhususkan untuk disampaikan kepada rahib di padang gurun. Karena di masa itu tujuan pada para rahib di padang gurun adalah untuk menjadi seperti malaikat, mencapai apatheia. Berilah kami rezeki pada hari ini, tidak banyak yang bisa saya sampaikan menurut Yohanes Cassianus di sini. Selanjutnya, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Di sini Yohanes Cassianus menjelaskan bahwa ini adalah suatu rahmat dan sekaligus belas kasih Tuhan yang tidak terkata. Saking besarnya, saking lengkapnya ini. Dia memberi kita cara untuk membuat kita diterima olehnya. Jadi dalam arti kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Tuhan pun akan mengampuni kita seperti itu. Inilah yang dimasukkan oleh Yohanes Cassianus. Janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, bebaskanlah kami dari yang jahat. Oh, ini kayaknya ada sedikit kesalahan dari saya sepertinya ya, Pak Teddy. Kita lanjutkan lagi, Pak. Mari kita lihat Suster, sekarang sudah Santa Teresa Avila tentang doa Bapa kami.
Menurut Santa Teresa, yang juga dideskripsikan dalam tulisan beliau, Jalan Kesempurnaan, The Way of Perfection, ada 3 tahap doa dalam kemajuan menuju persatuan mistis. Tahap pertama adalah doa mental, di mana dimulai dengan ingatan, kemauan kita. Jadi kita mau dan mulai bekerja sama dengan Tuhan. Selanjutnya adalah tahap kedua, doa hening, di mana indera, pikiran kita, dan kekuatan fisik kita semuanya jadi diam. Dan di sini doa ini terjadi melalui rahmat. Jadi bukan upaya diri kita sendiri. Kita sudah berupaya di tahap 1, jadi tahap 2-nya bukan lagi upaya kita. Ini menurut Santa Teresa. Dan di tahap ketiga adalah menjadi doa persatuan, kontemplasi, di mana doa diri kita sudah bersatu dengan Tuhan. Inilah yang dimaksudkan beliau. Nah, kita lihat satu persatu dalam doa Bapa Kami. Di bait pertama, Santa Teresa menyatakan bahwa inilah doa permenungan, rekoleksi. Rekoleksi ini adalah sesuatu yang meditatif. Kita mempersiapkan jiwa untuk masuk ke tahap doa yang lebih tinggi, tahap kedua. Dimuliakanlah namamu. Di sini kita mulai masuk ke doa hening, tahap kedua ini, yang bukan usaha sendiri. Jadi kita sudah menyatakan dimuliakanlah namamu. Kita sudah mengakui. Dan disinilah Tuhan mulai bekerja dalam doa kita. Datanglah kerajaanmu. Jiwa memasuki kedamaian lewat kehadirat Tuhan. Selanjutnya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Di sini dimulai menjadi tahap doa tertinggi, doa persatuan. Kita sudah menyerahkan kehendak kita secara total kepada Tuhan. Kita sudah menyatakan surrender. Kita lepaskan semuanya. Kita serahkan kepada Tuhan. Jadilah kehendakmu. Tuhan menarik kita ke dalam suatu kontemplasi ini. Bahkan di sini, Santa Teresa ini menyatakan tidak hanya kontemplasi, bisa juga ada pengangkatan, semacam transcendent di sini. Nah, di sini saya sangat terkesan dengan tulisan Suster Teresa. Tulisan ini sebenarnya disampaikan kepada suster-suster lainnya sebenarnya. Saya akan mencoba membacakannya karena saya merasakan ini sangat dalam dan sangat menyentuh di sini. Nah, Santa Teresa menyatakan, "Oh, saudara-saudaraku." Di sini sebenarnya terjemahannya adalah, "Oh, saudari-saudariku." Sister, dear sister. Kekuatan apa yang ada pada karunia ini? Tidak kurang dari ketika disertai dengan tekad yang diperlukan. Jadi tahap 1 ini, kita bertekad untuk berdoa. Menarik yang maha kuasa sehingga ia menjadi satu dengan kita dalam kerendahan kita. Mengubah dirinya menjadi kita dan menyebabkan penyatuan pencipta dengan ciptaannya. Tidak puas dengan menjadikan jiwa satu dengan dirinya, ia, di sini adalah Tuhan, mulai menemukan kegembiraan di dalamnya. Tuhan menemukan kegembiraan di dalam diri kita saat Dia datang dan hadir dalam diri kita. Mengungkapkan rahasianya kepada jiwa dan bersukacita
bahwa jiwa tahu apa yang telah diperolehnya dan apa yang akan ia berikan lebih jauh di surga. Tuhan mengungkapkan segala-galanya kepada kita, bahkan menunjukkan surga kepada kita. Dia membuatnya kehilangan indera luarnya sehingga tidak ada yang akan mengganggunya. Di sini sangat saya dapatkan di sini sangat persis dengan apa yang Simon Weil berusaha ungkapkan ini. Dan inilah pengangkatan, rapture, transcendence. Jadi bagi Santa Teresa, di saat kita berdoa Bapa kami, segala rahasia Tuhan terbuka bagi kita di saat Tuhan hadir dalam diri kita. Kita hanya perlu mulai pada tahap pertama yang dideskripsikan ketika disertai dengan tekad. Jadi yang kita perlukan adalah tekad. Ini bagi saya sangat menyentuh karena ini adalah suatu keseluruhan. Saya belum banyak membaca tentang tulisan-tulisan Santa Teresa Avila, tapi ini adalah suatu poin yang mungkin bagi saya adalah awal untuk lebih dalam lagi membaca dan mempelajari pandangan-pandangan Santa Teresa Avila. Selanjutnya, berilah kami rejeki pada hari ini. Di sini Santa Teresa mengatakan bahwa yang dimaksudkan Yesus adalah sakramen Ekaristi. Dan sakramen Ekaristi adalah kontak terdekat kita dengan Yesus. Yang secara fisikal bisa kita rasakan, kita lihat juga. Di bagian terakhir doa adalah ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Di sini adalah suatu ungkapan cinta kita kepada Tuhan dan sekaligus adalah menyatakan suatu ketakutan kita akan Tuhan. Takut ini bukan karena takut dihukum ya, tapi kita takut karena kita menyadari bahwa Tuhan itulah yang terbesar, yang maha besar. Itu kemarin di sesinya Bu Siska ada kata Latinnya itu ya kan. Nah disinilah deskripsinya. Nah satu lagi yang Santa Teresa ungkapkan ya, yang juga sebenarnya sangat konsisten dengan di masa beliau, di mana adalah pengampunan seharusnya adalah pengampunan yang tanpa memikirkan kehormatan pribadi. Nah, Santa Teresa menyatakan bahwa di sini karena beliau melihat di masa itu ada perbedaan di komunitas di mana ada kaum bangsawan dan juga ada kaum rakyat jelata dan bahkan di dalam biara di mana mereka semua berdiam. Santa Teresa merasakan ada suatu perbedaan tingkat di antara para suster. Jadi inilah yang dimasukkan beliau di sini. Nah, janganlah masukkan kami ke dalam percobaan. Bebaskanlah kami dari yang jahat. Di sini bukan dimaksudkan sebagai kebebasan total dari kejahatan. Tetapi lebih pada menerima bahwa godaan kejahatan itu akan selalu ada. Dan akhirnya dari situlah kita bisa belajar dan mengerti tentang diri kita sendiri. Di saat kita bisa mengerti, tahu akan diri kita sendiri, otomatis kita akan menyadari kelemahan diri kita. Begitu kita menyadari kelemahan diri kita, kita akan tahu bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas diri kita. Di sini. Selanjutnya. Nah, dari guru-guru
mistik tadi kan, secara umum, secara garis besar kita bisa simpulkan bahwa doa Bapa kami, kalau kita adopsi doa ini sebagai doa mistik, ini mengandung beberapa unsur yang bisa kita kategorikan. Kata pertama, Bapa kami yang ada di surga adalah merupakan pujian dan pengakuan akan Tuhan. Dan bait-bait selanjutnya menunjukkan petisi-petisi, di mana ada 7 petisi ini bisa dikategorikan jadi 2. 3 yang pertama adalah petisi kita untuk Tuhan, di mana kita mengakui namanya, dimuliakanlah namamu, kerajaannya, datanglah kerajaanmu, dan mengakui bahwa semua ini dalam hidup kita adalah kehendak Tuhan, kehendakmu. Dan sesudah itu, 4 petisi selanjutnya adalah tentang permohonan kita untuk memberikan hidup kepada kita, untuk mengampuni kita, dan harapan kita untuk membiarkan kita masuk ke dalam percobaan. Nah, sekali lagi di sini bagian contoh kedua ya, di mana ada sedikit perbedaan dalam penerjemahan. Karena bagi kita adalah janganlah masukkan kami ke dalam percobaan. Ada juga terjemahan yang menganggap yang menyatakan bahwa janganlah biarkan kami masuk ke dalam percobaan. Nah, di sini sedikit perbedaan kata-kata. Dan yang petisi terakhir adalah bebaskanlah kami dari yang jahat. Kalau kita telusuri lebih detail, mari kita lihat satu-satu. Jadi secara general, secara umum, kita bisa melihat bahwa Bapa kami yang ada di surga berarti kita adalah anak Allah dalam Kristus. Dan kita menyapa Bapa. Berarti kita ingat bahwa hidup kita dan kita harus hidup sebagai anak Allah. Dan di sini Bapa adalah Bapa bagi semua. Berarti di saat kita berdoa ini, kita berdoa bersama-sama dan untuk semua. Bukan untuk diri kita sendiri. Dimuliakanlah namamu. Berarti kita menyatakan bahwa nama Tuhan adalah kudus lewat kasih dan karya-karyanya. Selanjutnya, datanglah kerajaanmu. Kita mengakui Allah berkuasa dan mengharapkan juga kerajaan Allah hadir dalam hidup kita. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Di sini seringkali kalau saya berdoa saya juga agak terpeleset ya. Dalam arti saya mengucapkan jadilah kehendakmu. Terus di bumi seperti di dalam surga. Tetapi kalau kita mengucapkan doa ini sekaligus, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Artinya akan lain. Jadi kita sudah menyatakan dan meminta kepada Allah, jadikanlah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Sekaligus pengharapan kita. Jadi kita mau hidup sesuai dengan kehendak Allah sekarang dan nantinya. Kalau kita sudah meminta kehendak Allah di bumi seperti di dalam surga, berarti kita juga sudah mau dan berkomitmen untuk hidup seperti kehidupan jika kita diterima di dalam surga. Jadi ini sebenarnya berat loh bagi kita. Berilah kami rejeki pada hari ini. Kita mempercayakan Allah untuk memelihara kehidupan kita secara jasmani dan rohani.
Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Kita mohon pengampunan dan sekaligus mengakui kelemahan dan dosa-dosa kita. Dan juga kita minta kita juga menyatakan bahwa belas kasih Allah jugalah yang akan menguatkan kita sehingga kita bisa mengampuni orang lain. Nah, di sini kita harus bisa melihatnya vice versa, depan belakang ya. Jadi kita juga harus berkomitmen untuk mengasihi dan mengampuni orang lain seperti Allah mengampuni kita. Dan juga belas kasih Allah yang sungguh besar ini menjadi suatu contoh bagi kita untuk bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Jika Allah selalu bersedia mengampuni kita, bagaimana kita tidak bisa mengampuni orang lain? Ya kan? Sedangkan Allah itu lebih dari segala-galanya. Segala dosa kita besar kecil diampuni. Bagaimana mungkin kita tidak mampu mengampuni orang yang cuma berdosa sedikit kepada kita? Ini akan sangat bagi kita sebagai suatu pribadi, kita seharusnya menjadi malu jika kita tidak bisa mengampuni. Selanjutnya, janganlah masukkan kami ke dalam percobaan. Di sini bisa diartikan, jangan kita memohon, jangan biarkan kami tersesat dalam doa. Dan kita selalu mohon bantuan dan penguatan dari Allah jika kita tersesat. Jadi ini juga berarti kita tidak bisa berkata bahwa kita tidak mungkin tersesat. Jika kita tersesat dan kita menyadarinya, itu kita balik lagi kepada minta pengampunan dosa. Jadi kita menyadari bahwa kita tersesat, kita mohon bantuan dari Tuhan untuk menguatkan kita di saat kita terperosok dalam dosa ini. Nah, disinilah yang kita bisa lihat kalau di saat kita sudah menyadari semua ini sebagai suatu pengetahuan diri kita sendiri. Dan disinilah kita bisa jadi menyadari kelemahan kita sendiri. Bebaskanlah kami dari yang jahat. Kita mohon perlindungan Tuhan dari kejahatan, dari iblis, dari segala sesuatu yang berlawanan dengan ajaran Tuhan. Dan jika memang akhirnya kita berdosa di bait-bait sebelumnya ini, sudah ada jalannya, sudah ada caranya kita untuk meminta penguatan dari Tuhan. Dan kita juga minta Tuhan untuk jangan biarkan kita selalu dalam dosa. Berilah saya kekuatan, angkatlah saya. Nah inilah, jadi doa Bapa kami ini, walaupun kita, semua dari kita saya yakin ya, kita sudah menganggapnya sebagai suatu kata doa yang sangat biasa. Tetapi jika kita mau mulai melihatnya kata demi kata, kita belajar dari guru-guru mistik yang bisa kita lihat dari sesi-sesi sebelumnya juga. Kita harus bisa, dan saya yakin kita akan bisa jika kita sudah bertekad. Kita akan bisa sampai pada tahap yang seperti dilukiskan oleh Santa Teresa. Tahap ketiga, doa hening, kontemplasi. Dan tentunya praktek meditasi kita akan sangat membantu kita untuk bisa mempraktikkan salah satunya doa Bapa kami ini sehingga menjadi suatu doa yang mistik. Selanjutnya kita lihat, nah ini adalah table yang saya rangkumkan semuanya. Nanti sesudah acara ini akan kita berikan kepada semua untuk sekedar baca selingan di antara meditasi kita, di antara bacaan-bacaan kita yang lainnya juga.
ya ini sebagai suatu detail penjelasan supaya kita bisa membantu kita mengerti doa Bapa kami ini bagi diri kita sendiri. Kita belajar bersama, tetapi efeknya mungkin agak berbeda. Tetapi kita harus yakin karena doa ini diajarkan langsung oleh Yesus kepada kita. Kita harus yakini bahwa doa ini adalah doa yang paling cocok untuk kita. Walaupun kondisi kita berbeda, situasi kita berbeda. Nah, kita bisa, ya jadi ada tiga halaman ini yang nanti bisa kita sharing bersama di sini. Jadi kita harus bisa mengakui mungkin efek doa Bapa kami ini agak lain di antara satu dengan yang lain di antara kita semua ini ya. Kadang sharing seperti ini juga sangat bermanfaat bagi kita supaya kita bisa mengerti mungkin saja apa yang dialami oleh teman kita dalam berdoa. Mungkin tidak semuanya sama, tapi saya yakin ada bagian-bagian yang bisa kita kenali bahwa kita alami itu. Mari kita tanyakan kepada panelis kita juga, Bu Gina, Bu Ling, Pak Budi malam ini. Saya sangat senang malam ini bersama beliau-beliau ini karena sebenarnya saya tidak mengenal beliau-beliau juga. Tetapi ada kesamaan di antara kami bertiga dan berlima ya dengan Bruder Bayu juga malam ini. Karena pertama kali saya ketemu 4 panelis ini adalah di tahun 2019, akhir 2019 di retreat di Pineng, retreat meditasi Kristiani. Jadi secara by grace of God, malam ini kami bersama-sama lagi sebenarnya. Ini ya, ada satu. Saya mau bertanya kepada Bu Gina. Ya, pengalaman Bu Gina tentang doa Bapa kami. Apakah ada perbedaan sebelum mengenal meditasi Kristiani dan sesudah mengenal meditasi Kristiani? Bagaimana perkembangannya? Ya tentunya kita tidak bisa menilai apakah perkembangan ini bagus, kurang bagus, apa. Ini adalah apa yang dirasakan oleh Bu Gina. Ya. Ya, Bu ya. Selamat malam semua yang hadir di sini. Doa yang saya tahu untuk pertama kalinya adalah doa Bapa kami. Doa itu dihafal di luar kepala. Dan saking sudah hafal, jadi akhirnya tanpa pikiran pun berdoa itu lancar gitu. Nah, bahkan tidak dijiwai, tidak dengan hati. Dan yang saya pahami, kalau saya berdoa itu kepada Bapa yang sangat jauh di atas langit. Dan kalau saya berdoa yang kebanyakan permohonan, bila permohonan saya tidak dikabulkan, saya akan mengatakan bahwa Bapa tidak mendengar, Bapa terlalu jauh. Nah, itu anggapan saya sebelum saya mengenal meditasi Kristiani. Tapi setelah saya mengenal meditasi, saya jadi merasa bahwa Bapa itu begitu dekat, sangat dekat, bahkan ada bersama saya saat ini. Hanya saya yang kurang peka, saya yang kurang bisa merasakannya. Ada satu buah cerita kecil yang ingin saya bagikan. Saya punya seekor anjing kecil yang namanya Mulan.
Kalau saya sedang makan, dia akan datang di bawah kaki saya. Kemudian dengan hidungnya yang basah itu, dia sundul-sundulkan ke kaki saya. Sambil memandang dengan penuh harap ke saya, dengan matanya yang bening, tanpa berkedip, memandang saya. Dan saya mengerti apa yang dia minta. Nah, sebenarnya kejadian ini kejadian yang biasa, yang sehari-hari bisa terjadi. Tapi kemudian membuat saya sadar bahwa Mulan saja dalam hal meminta itu cukup diam dan memandang ke atas, menegadah melihat ke saya, ke tuannya, tanpa menggonggong. Dia begitu percaya bahwa saya itu bisa mengerti. Tuannya itu tahu apa yang diinginkannya. Dia percaya. Nah, bukankah sikap saya berdoa seharusnya juga kayak begitu ya? Saya berpikir seperti itu. Saya sebagai tuannya, tentu saya akan memberikan yang terbaik buat dia. Saya akan memberikan makanan yang aman, yang baik, yang sehat buat Mulan. Nah, kalau saya saja saya saja mau memberikan yang terbaik buat Mulan, karena rasa sayang saya pada dia, nah apalagi dengan Bapa kami, Bapa Surgawi. Bapa yang dengan kasih-Nya yang sangat-sangat besar, yang sudah mengangkat saya sebagai anak angkat-Nya, yang oleh karena Kristus. Masihkah saya meragukannya? Nah, kata Mazmur, diam dan ketahuilah akulah Tuhan. Ternyata itu benar adanya. Ini semua baru saya mengerti setelah saya mengenal meditasi Kristiani. Terima kasih. Terima kasih Bu Gina. Benar sekali ya Bu ya. Binatang peliharaan kita saja sudah menyerahkan hidup mereka buat kita, dan kita sebagai seorang yang memelihara mereka, kita akan selalu memberikan yang terbaik, ya kan? Nggak mungkin kita memberikan yang nomor 2, yang nomor 2 terbaik, begitu kan? Karena kita sayang kepada mereka. Nah, sayangnya kita ini kan cuman sayangnya sebagai seorang manusia, sedangkan Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Ini bahkan saya langsung ingat dengan lagu sekolah minggu dulu ya. Bunga bakung di ladang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Yeah. Bunga bakung aja yang katanya sih di ladang, tapi biasa kita lihat bunga yang di pinggiran jalan saja ada suatu keindahan. Apalagi kita sebagai makhluk ciptaan manusia yang makhluk ciptaan tertinggi ini ya kan. Dan yang tadi saya kira saya sangat setuju dengan Bu Gina, di mana lewat meditasi Kristiani, praktek kita sehari-hari, kita akan sampai pada suatu kepekaan, kita akan sampai pada suatu kesadaran yang semakin peka akan kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Tidak hanya di saat kita duduk 20 menit sehari dua kali, tidak hanya itu, tetapi di setiap saat dalam hidup kita, seperti yang Bu Gina rasakan dan alami dan menyadari bahwa tentang anjing piaraannya, tentang Mulan ya, begitu ya Bu ya. Ya, jadi ya yang seperti ini sekarang Ibu Gina sudah sharingkan sesuatu yang sangat mungkin kita selama ini kita anggap sangat biasa. Tetapi di balik semua itu kita bisa menyadari kehadiran Tuhan. Dan kita bisa merasakan bahwa
kenapa saya tiba-tiba bisa menyadari semua itu? Saya yakin Bu Gina juga tidak ada maksud untuk membandingkan Simulan dengan kondisi ibu saat berdoa, ya kan? Tetapi semua ini akan hadir jika sudah saatnya, dan dengan rahmat Tuhan kita akan menyadari semuanya itu. Terima kasih Bu Gina. Ada satu lagi topik yang saya rasa bisa dijadikan sharing ya. Sebenarnya bagaimana karena malam ini kita melihat secara khusus doa Bapa kami. Jadi doa Bapa kami ini kan adalah suatu doa vokal, ya. Nah, sedangkan praktik meditasi Kristiani adalah suatu bentuk dari doa hening. Jadi beda sebenarnya ya. Tapi di manakah sebenarnya dan apakah peran doa Bapa kami di dalam praktik meditasi? Atau bisa juga kita balikkan. Di manakah peran praktik meditasi dalam doa Bapa kami? Saya mau tanyakan kepada Pak Budi. Pak Budi Adianto, silakan Pak. Oke. Saya akan jawab pertanyaan dari Pak Husin ini. Ya, saya ambil sebetulnya dari buku dari karangan dari Santa Teresa sendiri yang berjudul Camino de Perfection, atau artinya Jalan Kesempurnaan, yang diterbitkan pada tahun 1564, yang merupakan petunjuk baik sekali pada doa batin. Jadi, maksud dari karangan ini supaya setiap ayat di dalam Bapa kami menolong kita yang sering menderaskan doa yang diwariskan Yesus itu kepada kita di dalam suasana hati yang tenang. Ya, jadi petunjuk-petunjuk ya. Kalau tadi artinya masing-masing kata-kata sudah dijelaskan oleh Pak Kusnin. Jalan kesempurnaan tidak dapat dibaca seperti karangan biasa. Untuk mengertinya, orang harus mengamalkannya. Kemajuan hidup rohani tidak dihasilkan hanya dengan berpikir atau membaca, melainkan dengan saling mengasihi. Itu kata-kata dari Santa Teresa. Begitu baik ya, Bapak Ibu. Sebetulnya banyak petunjuk-petunjuk di dalam buku karangan dari Santa Teresa itu, namun saya ambil hanya beberapa. Baik, suatu doa, dalam hal ini mungkin adalah doa Bapa kami, bukan hanya diimani, ya, bahwa Yesus ada di dalam surga, melainkan juga harus diyakini dengan sungguh-sungguh supaya pikiran kita tidak melayang-layang, sehingga hati menjadi tenang. Kata-kata dari Santa Teresa mengatakan, kadang-kadang saat aku berdoa, pikiranku melayang-layang. Aku menerima kekurangan itu. Aku membiarkan akal budi terus berpikir dan melihat apa yang dia hasilkan. Salah satu cara oleh Santa Teresa, sebetulnya kita kurang berterima kasih kepada Bapa. Kita harus sering berterima kasih, sehingga kita bisa mendapatkan ketenangan dalam berdoa. Yang kedua adalah, doa adalah seni yang membuat akal budi cepat berkonsentrasi. Caranya, seluruh jiwa kita memusatkan seluruh kemampuan dan mengarahkan rasa paling dalam kepada Allah. Cara ini menghantar pada ketenangan yang diperlukan untuk berdoa dengan baik. Ya, dari baik seluruh jiwa dan diri kita harus berpaling kepada Tuhan. Kemudian satu yang paling baik oleh Santa Teresa mengatakan,
Allah berada dalam diri kita, di dalam hati kita, dan di dalam hati kita, kita dapat bersama dengannya. Ya, jadi ini kata-kata yang sangat dalam, yang menurut saya cocok ya kita sebagai seorang meditator. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus membiasakan diri, memusatkan pikiran terhadap pikiran yang suka mengembara, serta memusatkan panca indera pada diri sendiri, sehingga ia benar-benar menempuh jalan mulia dan cepat sampai ke mata air. Ini dapat dibaca pada Injil Yohanes bab 4 ayat 10-14. Bapak dan Ibu sekalian, inilah sebenarnya jalan surgawi. Karena kita tinggal di istana surgawi, bukan di bumi, sehingga kita dilindungi dari berbagai godaan. Dan istana surgawi itu ada di dalam diri kita dan dipenuhi oleh hal-hal yang amat mulia. Akibatnya, kalau kita ada di situ, berarti kita tidak pernah berpikir tentang hal-hal yang negatif. Semuanya positif. Berikutnya, kita harus menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya, supaya tidak ada yang menghalangi. Karena Yesus tahu bahwa kita tidak sanggup menyerahkan diri begitu saja kepada kehendak Bapa. Karena kita menganggap penyerahan diri itu sebagai suatu salib. Ya. Sebaiknya, dalam berdoa, kita harus mempertimbangkan apa yang kita inginkan dalam doa. Jangan menolak apa yang hendak Tuhan anugerahkan. Sepantasnya, kita merenungkan apakah yang kita doakan itu benar-benar berguna bagi keselamatan kita. Sebab terkadang kita buta dan tidak menyukai rezeki yang memberi hidup abadi, tetapi lebih senang dengan rezeki yang membuat kita sakit, bahkan membawa kepada kematian abadi. Dan yang terakhir adalah berdoa dengan rendah hati dan tulus dan ikhlas. Fiat voluntas tua. Terjadilah kehendakmu. Jadi kesimpulannya adalah doa Bapa kami merupakan doa yang sangat mendalam. Isinya pun perlu direnungkan dengan sangat baik-baik dan mendalam. Jangan didaraskan dengan cepat, jangan menggunakan bibir saja. Pertimbangkanlah dan refleksikanlah berkali-kali setiap kalimatnya. Secara perlahan-lahan dengan menggunakan hati. Doa ini mampu menuntun kita sampai pada mata air kehidupan. 2. Doa Bapa kami mengandung banyak misteri besar iman kita. Misteri adalah suatu kenyataan yang mustahil disingkap oleh akal budi manusia yang terbatas. Misteri bercorak positif, beda dengan rahasia yang bercorak negatif. Manusia pun sebenarnya merupakan suatu misteri, karena mereka tidak dapat mengenal diri seluruhnya. Doa ini merupakan sekolah doa karena berisi formula, langkah-langkah serta jalan untuk mencapai kedamaian dalam keheningan dan dapat membawa kebahagiaan abadi pada waktu kita kembali kepada kepangkuan Tuhan. Coming home, katanya Ibu Siska waktu itu. Jika kita berdoa dengan hati yang terbuka kepada Allah, doa ini makin hari makin bermutu. Kalau kita tidak mau berusaha melaksanakan kehendak Bapa di surga, sebaiknya kita jangan mendoakan Bapa kami. Kita semakin perlu melepaskan hati dari ikatan terhadap hal-hal manusiawi. Semakin tegas jiwa mengamalkan kehendak ilahi, semakin erat Tuhan menarik kita kepadanya
dan semakin mengangkat kita di atas segala yang rendah hati, termasuk diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah doa Bapa kami, mengajarkan cara berdoa yang paling sempurna kepada kita. Tiada doa yang lain, tidak ada buku yang lebih baik. Doa ini tidak mengandung hal konkret karena dimaksudkan untuk seluruh dunia dan segala zaman. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih. Sangat detail penjelasannya dan semakin membuat saya bersemangat untuk membaca tulisan-tulisan Santa Teresa Avila ini ya. Saya tidak tahu apakah Romo Syriacus hadir bersama kita malam ini ya. Karena secara tidak langsung saya jadi ingat ke Romo lagi sebagai seorang pastor Karmelit. Ini Romo. Selamat malam Romo. Selamat malam Bapak Kusnin dan teman-teman. Ya, jadi kita ini tadi ya tentang pandangan Santa Teresa Avila tentang doa Bapa kami ini, dan saya jadi juga ingat Romo sebagai Carmelites. Saya yakin Romo banyak pengetahuan dan belajar dari Santa Teresa Avila juga. Bagaimana pendapat Romo tentang pandangan Santa Teresa Avila tentang suatu doa, cara kita berdoa? Terima kasih Bapak Kusnin ya. Terima kasih sharing dari Ibu Gina dan juga dari Bapak Budi tadi. Ada hal yang menarik sebenarnya dari komentar Santa Teresa Avila berkenaan dengan doa Bapa kami ini. Pertama, dia melihat bahwa di dalam doa Bapa kami ini terkandung sepenuhnya dinamika perjalanan doa kita. Seperti dikatakan oleh penulis itu McGinn itu, bahwa dia menemukan bahwa di dalam doa Bapa kami ini terkandung mulai dari doa mental, doa merenung, kemudian doa hening, dan kemudian doa persatuan. Jadi doa merenung itu berarti kita pakai diskursif ya, untuk merenungkan doa kita. Tetapi kemudian ketika pertumbuhan relasi kita dengan Tuhan semakin dalam, menjadi lebih hening. Dan kemudian bertumbuh lebih jauh, kita sampai kepada doa persatuan yang sebetulnya itu kata lain daripada kontemplasi. Satu hal yang agak menarik kalau kita hubungkan dengan praktek meditasi kita, ialah bahwa bagi Teresa Avila, setiap tahap pertumbuhan itu membutuhkan doa yang berbeda juga. Nah, jadi umpamanya kita sekarang masih tahap purgatori, purgativa, doanya apa? Illuminativa, doanya apa? Unitiva, doanya apa? Nah, jadi setiap jenis doa itu match dengan level kita. Nah, jadi itu gambarannya. Tapi beda dengan John Main. John Main itu dia tidak mengklasifikasikan posisi kita karena memang dia katakan kita semua pemula. Maka baik kita sudah lama berdoa maupun kita sudah lama bermeditasi Kristiani atau kita baru mulai, doa kita sama. Say your mantra. Itu kan sebenarnya dua keterangan yang berbeda tetapi memperkaya. Cuman kalau tadi Bapak Budi menyinggung soal bagi Teresa Avila ke dalam waktu kita mendoakan termasuk doa Bapa kami ini, kita mengerahkan seluruh panca indera. Jadi kita mengerahkan seluruh panca indera, seluruh daya-daya kita, seluruh pikiran kita itu difokuskan kepada Dia yang berdiam di dalam diri kita. Kadangkala itu disebut doa rekoleksi. Jadi indera-indera kita, kemampuan-kemampuan kita kerahkan
untuk seluruhnya diarahkan kepada Dia yang hadir, kehadirannya. Nah, kalau seandainya kita melihat ini, ketika dia mengatakan semua diarahkan ke situ, semua di-fullkan perhatian kita, energi kita, indera-indera kita, semua kepada kehadiran Tuhan, di situ kita mulai lihat ada gandengannya juga dengan John May. Karena meditasi Kristiani, waktu kita mengucapkan mantra kita mengucapkannya full attention. Jadi beri perhatian penuh. Nah, pada saat itu, soal atensi, soal memberi perhatian penuh, baik dalam doa rekoleksi dari Teresa Avila yang disinggung juga oleh Bapak Budi tadi, maupun oleh John May berkenaan dengan bagaimana kita harus mengucapkan kata itu, mengucapkan dengan penuh perhatian. Di situ kita melihat kedekatannya, koneksi satu sama lain. Ketiga, yang mau saya katakan, sebenarnya Teresa Avila itu meditasi Kristiani itu dalam prakteknya lebih dekat dengan doa rekoleksi. Doa rekoleksi dari Teresa Avila daripada Santo Yohanes dari Sana pada titik tertentu. Karena Teresa Avila itu dengan doa rekoleksi di mana panca indera kita dikerahkan, pikiran kita semua dipusatkan kepada kehadiran Dia, itu mirip banget dengan mengucapkan mantra penuh perhatian. Jadi waktu kita beri perhatian penuh, kita kan tidak tahu kita kelas berapa. Tetapi suddenly, tiba-tiba kita itu tiba di tujuan kontemplasi. Dia menerangkan doa rekoleksi ini dengan cerita mengenai seorang susternya yang sederhana. Suster ini bukan orang cerdas, tidak. Dia juga tidak bisa merenung karena dia punya kemampuan otak ini sederhana. Tetapi apa yang dia buat? Dia itu cuman mendoakan doa Bapa kami pelan-pelan. Seperti tadi diseringkan oleh Pak Budi dan juga diseringkan oleh Bapak Kusnin dalam keterangan. Jadi pelan-pelan. Jadi kita mungkin doa Bapa kami hanya 3 menit selesai. Dia itu bayangkanlah kalau kita bilang mau dinemen-nemenkan, kalau dibuat berlebihan, mungkin kita bilang 15 menit 1 kali Bapa kami. Dia cuma bisa buat itu, tapi dia ucapkan dengan baik, dengan penuh perhatian. Ketika Teresa Avila sebagai pembimbing rohani dari suster muda ini bicara dengan dia dan apa dia wawancara dan segala macam, Teresa Avila terkejut. Ternyata pengalaman yang dialami oleh suster ini adalah pengalaman orang yang sudah mencapai kontemplasi. Maka dia tanya, loh kamu tuh buat apa? Tidak, dia bilang, tidak suster, saya tuh cuman ini saja yang saya buat. Padahal di bagian lain, suster Teresa sudah menerangkan tahap ini, doa ini, tahap ini, doa ini, tahap ini, doa ini. Tapi suster ini, karena kesederhanaannya, dia tuh cuman bisa doa Bapa kami, full attention, pelan-pelan, tetapi justru, itu doa vokal memang, tiba-tiba dia sudah sampai ketinggian hidup doa. Maka Teresa mengatakan, pada sisi lain dia mengatakan, doa vokal pun, ketika itu didoakan dengan baik, dengan penuh perhatian, dia juga bisa membawa kita kepada kontemplasi. Ketika Teresa omong itu, disitulah joinnya antara MK dan doa rekoleksi dari Teresa Avila. Saya kira Bapak Kusnin, ini yang bisa saya tambahkan ya berkenaan dengan doa ini. Terima kasih atas keterangan yang memang memperkaya kita. Terima kasih. Terima kasih Romo. Jangan pergi dulu ya Romo ya. Ini ya, kemarin itu kita ada satu pertanyaan Romo dan rasanya cocok untuk diutarakan di sini ya. Ada pertanyaan yang menanyakan apa perbedaan askese dengan mati raga. Begitu Romo. Baik Bapak Kusnin. Askese itu kan dari bahasa Yunani, askein itu artinya latihan. Mati raga itu terjemahan dari bahasa Latin mortification, mortifikasi ya, mortifikasi itu mati raga. Bagaimana membedakan
kedua kata ini dalam pemahaman, dalam pemakaiannya. Sebenarnya semua entah doa, latihan-latihan rohani, itu semua adalah askese, latihan rohani. Askese. Saya beri contoh seperti begini. Kita ingin menjadi seorang pemain badminton yang handal. Kalau seorang ingin menjadi pemain badminton yang handal, maka dia harus memberikan waktunya, dia harus berlatih dengan tekun, dengan semangat, dengan penuh gairah, penuh disiplin. Dia melatih diri dalam setiap sesi latihan dengan penuh perhatian, dengan dengan tekun, dengan disiplin, supaya dia bisa menjadi seorang pemain badminton handal. Ini askesis. Jadi dia melatih diri penuh disiplin, itu askese. Itu askesis. Jadi kalau seandainya kita mulai bilang pagi dan sore meditasi, pagi dan sore, itu bagian dari askese. Nah, tetapi Maitiraga itu begini, ketika kita mau berlatih askese, kita sudah dijadwalkan oleh guru pelatih kita, kamu berlatih pagi hari dan sore hari, mulai dari Senin sampai Sabtu. Tapi tiba-tiba pada hari Sabtu, kita berpikir, waduh, ada ingin malam minggu dengan pacar saya. Dia bilang begitu. Oh, saya ingin malam minggu dengan pacar saya di tempat sana, di tempat rekreasi sana. Ada keinginan toh untuk mangkir dari latihan dan pergi malam minggu dengan pacar. Ketika kita bisa mengatakan, oh no, saya ingin latih, saya korbankan keinginan saya untuk malam minggu dengan pacar saya, maka itu Maitiraga. Jadi Maitiraga itu terjadi waktu saya mematikan keinginan saya, yang bisa bertentangan dengan latihan, dengan askese yang saya buat. Ya, saya kira kita paham ya. Jadi intinya Maitiraga itu saya mematikan keinginan-keinginan yang tidak sejalan dengan askese, tidak sejalan dengan latihan yang saya buat, yang membuat saya bisa mencapai seorang pemain badminton handal. Dalam konteks doa, saya ini kan ingin menjadi seorang meditator yang bisa membawa saya kepada pengalaman dengan Tuhan, pengalaman kontemplasi lah kita bilang ya. Maka kita bermeditasi pagi dan sore, pagi dan sore. Ketekunan kita untuk bermeditasi pagi sore, ini askese. Tetapi waktu kita mengalahkan keinginan kita pada saat meditasi sore dan undangan untuk kuliner oleh teman-teman, itu Maitiraga. Jadi Maitiraga itu di situ aspeknya, letak bedanya. Jadi waktu saya mematikan keinginan, menghindari, bahasa Yesus, sangkalah dirimu, panggul salib dan ikuti aku, menyangkal diri, menyangkal keinginan-keinginan itu. Lalu kemudian kita askese, latih, tetap meditasi pagi dan sore. Nah, disitulah kita bisa menemukan beda. Oke, singkat kata, askese itu adalah latihan-latihan rohani, termasuk doa, termasuk meditasi yang kita buat. Sementara keinginan itu adalah godaan-godaan, keinginan, godaan-godaan ego yang menyimpangkan kita, tapi kita stop, kita cut. No, saya tidak ikut kau, saya ingin latih. Nah, disitulah kaitan antara pengertian kita mengenai Maitiraga dan askes, letaknya di situ. Terima kasih Romo, terima kasih. Jelas banget ya ini. Masih ada satu segmen lagi ya kita malam ini, di mana kita akan mendengarkan sharing dari Bruder Bayu. Jadi Bruder Bayu sudah akan merangkum 4 sesi kita dari minggu pertama sampai sekarang ini sebagai suatu rangkuman yang saya yakin akan sangat berguna bagi kita. Karena kalau seperti saya mungkin saya agak lupa nih sesi pertama gimana, apa yang harus saya, apa yang sebenarnya yang bisa saya dapatkan dari sesi pertama dalam praktek saya, terutama dalam mensupport praktek saya sehari-hari. Mari kita dengarkan sharingnya Bruder. Di unmute dulu Bruder. Oke. Ya. Terima kasih Pak Kusnin.
Selamat malam, Romo, Suster, Bapak Ibu semuanya. Saya sangat senang sekali ya dengan dinamika 4 minggu ini. Ini sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru. Jadi ada partner sharing gitu ya. Kemudian dan semuanya itu hampir kebanyakan awam. Jadi ini sebuah gerakan awam. Itu yang membuat saya gembira, juga bangga terhadap gerakan ini. Semakin banyak orang yang mau belajar, mau membaca, dan mereka punya keberanian untuk mulai membagikan pengalaman dan pengetahuannya itu, sehingga akhirnya menjadi kekayaan kita semua. Juga saya merasa diperkaya dengan semua sharing dan pengalaman itu. Itu yang pertama. Kemudian saya juga sangat bersyukur bahwa gereja sampai sekarang ini punya banyak teolog dan cendekiawan yang kritis untuk mengembangkan gereja. Nah, salah satunya adalah penulis buku Berdoa Bersama Para Guru ini. Pertama-tama, Profesor Bernard McGinn ini adalah seorang sejarawan dan teolog. Ya. Tapi seperti Pater John Min, dia itu juga berjuang membawa kembali harta gereja yang terpendam dalam tradisi kontemplatif. Nah, kita ingat di bukunya yang jilid pertama itu, pertama-tama dia mau meluruskan kata mistisisme yang sering kali dipandang sebagai pengalaman aneh, pengalaman religius yang paranormal, gitu. Fenomena elit yang hanya bisa dialami oleh orang-orang yang istimewa. Padahal mistisisme adalah bagian dari kehidupan beriman akan kehadiran Allah dalam hidup harian kita. Setiap orang yang menyadari kehadiran Allah di dalam hidupnya, di dalam peristiwa-peristiwa, di dalam pribadi-pribadi, itu akan berubah cara pandangnya terhadap dunia dan kehidupan ini. Nah, cara pandang dan kesadaran inilah yang membawa transformasi pada hidup seseorang. Ini yang mau ditunjukkan oleh para kudus dan santo-santa. Kesalehan mereka itu berasal dari cara pandang akan Allah yang hadir dalam segala hal. Allah yang mencintai dan menyelamatkan. Ini terjadi karena mereka mengalami kedekatan dengan Allah. Punya relasi dengan Allah yang dibangun dengan doa dan ketekunan latihan rohani. Inilah gagasan yang telah dikupas dengan penuh semangat pada minggu pertama oleh Ibu Novi, Pak Tri, dan Pak Joli ya, dengan dalam pertemuan di minggu pertama itu. Nah, pada saat itu muncul istilah mistisisme sehari-hari, di mana seharusnya setiap orang Kristen tanpa kecuali didorong untuk mengalami Allah dalam hidup harian yang sederhana, didukung dengan latihan rohani untuk membangun relasi akrab dengan Allah. Kemudian teologi dan pengetahuan akan Allah yang dicoba, yang selama ini banyak dicoba dirumuskan oleh para teolog dalam aneka refleksi, teks-teks buku rohani, memang menambah wawasan dan pemahaman kita. Dan kita juga selalu suka mengetahui sesuatu yang baru. Belajar hal yang baru, seperti diskusi dalam webinar ini. Itu baik untuk menambah pengetahuan. Tetapi, pengetahuan sejati tentang Allah hanya didapatkan dari pengalaman kedekatan, pengalaman relasi dengan Allah secara pribadi. Dan pengalaman ini tidak mudah dijelaskan. Dan seringkali dituangkan di dalam bentuk puisi. Misalnya seperti di Kidung Agung, yang juga tidak mudah untuk ditafsirkan. Tetapi kedalaman relasi dengan Allah akan membuat pendoa itu berkobar-kobar atau terbakar hatinya. Dan membaca semua teks-teks itu seperti ia sendiri yang menuliskannya. Ia bisa merasakan dan mengamini kebenaran teks itu. Karena ia merasakan hal yang sama dalam hatinya. Seperti tadi ketika
Gina sharing, dia memahami, diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Dia mengamini itu. Nah, ini adalah sebuah karunia yang oleh Yohanes Cassianus disebut oratio ignatia, atau doa yang berapi-api. Dan sekali lagi, ini adalah sebuah karunia atau sebuah rahmat, bukan sesuatu yang bisa diusahakan sendiri. Dalam ketekunan meditasi yang bisa kita usahakan adalah mempersiapkan hati kita untuk terbuka terhadap rahmat Allah. Dengan penuh kesadaran, menunggu dengan penuh kerinduan. Ya Tuhan, datanglah. Jadi, ketika kita bermeditasi, sebenarnya kita sedang meneruskan sebuah tradisi kontemplatif yang sangat kaya dan panjang. Tradisi yang dasarnya diletakkan oleh hidup mistik Kristus sendiri. Lalu dilanjutkan dan dibangun oleh para rasul. Diteruskan oleh para mistikus, santo-santa, teolog, cendekiawan, dan pujangga gereja. Nah, di dalam pertemuan di minggu kedua, itu Ibu Siska, Pak Prapto, dan Pak Kusnin juga bicara dengan sangat bagus tentang aneka tradisi ini. Dimulai dari hidup kontemplatif Yesus. Lalu para teolog awal seperti Origenes, Evagrius, Yohanes Cassianus, dan Gregorius Agung, mereka banyak menulis tentang doa kontemplatif secara mendalam. Bahkan, Santo Gregorius itu mendapat julukan Doktor Kontemplasi. Nah, spiritualitas di dalam aneka tradisi tadi itu terus berkembang seperti disebutkan oleh Pak Kusnin tadi, ya, mengalir dan ada penerusan, bertransformasi, diteruskan dengan pola dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, pada zaman perkembangan gereja itu ada masa di mana semangat doa yang berkobar-kobar itu menurun. Seperti juga perjalanan bangsa Israel. Seperti juga perjalanan hidup kita sendiri. Kadang ada pasang surutnya. Nah, saat itu, para rahib dan biara-biara itu mulai runtuh karena dicemari oleh situasi politik. Namun Roh Kudus selalu bekerja. Api semangat, doa, spirit itu menyala kembali pada abad ke-12. Dibawa oleh biara Carthusian dan Cistercian. Cistercian itu terapis. Kedua biara ini melahirkan doa Lectio Divina yang sangat populer pada zamannya. Kita tahu ada 4 anak tangga di dalamnya, yaitu Lectio, Meditatio, kemudian Oratio, dan Contemplatio. Lalu tradisi Ignatian menambahkannya dengan Actio, action. Nah, semua itu menjadi sarana doa yang bergerak dari pikiran menuju ke hati. Nah, di sini makna meditasi pada zaman ini dan makna kontemplasi itu semakin meluas dengan aneka praktek dan istilah yang agak berbeda satu sama lain. Tapi ini semua memperkaya praktek dan makna doa, meskipun tetap berakar pada kesatuan dengan Allah. Nah, pada minggu ketiga itu Romo Siri, lalu Dr. Hendra, Pak Teddy, Pak Hendrik, lalu ada Pendeta Tias ya, yang telah mengupasnya dengan sangat baik. Dari sesi mereka kita belajar bahwa tradisi doa kontemplatif begitu kaya dan beragam. Meskipun mempunyai akar dan dasar yang sama. Itu menyadarkan kita untuk tidak jatuh di dalam fanatisme. Berdebat tentang perbedaan aneka cara dan metode. Namun dengan semua tradisi itu, kita diharapkan dapat memilih cara yang lebih membantu kita di dalam doa. Lalu kita juga diperkenalkan pada tokoh-tokoh seperti Wigo, William, lalu Meister Eckhart, Julian, yang dengan refleksi teologinya itu mendorong kita untuk menempatkan Allah sebagai pusat doa. Dan kontemplasi akan menghantar pada persatuan.
Berdasarkan refleksi beberapa tokoh seperti yang tadi sudah disebut, ada Simon Weil, Origenes, Yohanes Cassianus, dan Santa Teresa dari Avila, maka Profesor Bernard McGinn ini menguraikan doa Bapa Kami sebagai doa yang sangat mistis. Setiap kita mungkin telah mendoakan doa ini ribuan kali, namun ternyata kita belum memberi cukup atensi terhadap doa yang diajarkan Kristus sendiri ini. Bahkan lebih sering meluncur secara otomatis di mulut dan pikiran kita. Tapi bagi Simon Weil, doa Bapa Kami itu telah mengubahnya, mentransformasi pribadinya, dan mengantarnya pada pencerahan. Nah, hari ini Pak Kusnim, Gina, dan Pak Budi telah berbagi mengenai ini semua. Juga tadi ditambah penjelasan Romo Siri. Semoga kita tadi bisa merasakan betapa dalam dan agungnya doa Bapa Kami ketika Ibu Linggar mendaraskannya dengan pelan dan penuh perhatian. Semoga setelah memahami buku ini dan juga ketika kita semakin mampu bertekun di dalam doa ini, kita memperoleh rahmat untuk memahami doa-doa vokal, termasuk doa Bapa Kami, dan teks-teks kitab suci dengan pengertian yang lebih dalam. Teks-teks itu, sabda-sabda itu akan berubah menjadi tindakan, menjadi hidup. Spirit Kristus, sabdanya, cintanya tidak mati terkubur di dalam teks-teks kitab suci, tetapi sungguh hidup di dalam diri kita. Muncul dan hidup dalam setiap pikiran dan tindakan. Karena kita mulai mengalami Kristus dan mulai mengenalnya secara pribadi. Ia mulai hidup dalam diri kita. Karena kesadaran kita akan kehadiran Kristus semakin terbuka. Jadi sekali lagi, ketika kita bermeditasi, sebenarnya kita sedang meneruskan sebuah tradisi kontemplatif yang sangat kaya dan panjang. Tradisi yang dasarnya diletakkan oleh hidup Kristus, dilanjutkan dan dibangun oleh para rasul, diteruskan oleh para teolog, cendekiawan, santo-santa, dan penjaga gereja. Terus berkembang sampai sekarang. Dan diantaranya diteruskan oleh Pater John May dalam komunitas meditasi Kristiani. Jadi, kita semua ini sedang berjalan bersama Yesus dan para rasul sepanjang waktu ketika kita menghidupi dan membagikan tradisi ini. Nah, sekarang tongkat estafet itu ada di tangan kita. Tugas kita adalah melanjutkan tradisi ini pada generasi setelah kita. Namun, kita tidak bisa membagikan apa yang kita sendiri tidak miliki. Kita perlu bertekun dalam latihan rohani kita dengan menjadikan meditasi bagian dari hidup kita. Melakukannya 2 kali sehari di awal dan di penghujung hari. Pengalaman kita itu akan diperkuat dan diperdalam ketika kita tetap berhubungan dengan meditator lain. Berjumpa dalam komunitas meditasi secara teratur. Nah, pesan Pak Hendrik di minggu ketiga, jangan pernah meninggalkan komunitas. Karena ada banyak teman dalam kesiaran spiritual yang saling mendukung dan menguatkan. Seperti di dalam webinar ini. Demikian yang bisa saya refleksikan dalam dinamika pertemuan kita selama 4 minggu ini. Terima kasih. Terima kasih, Bruder. Belum cukup ini rasanya, Bruder. Begitu banyak yang bisa Bruder rangkumkan bagi kita semua ya. Mungkin di acara selanjutnya kita mau mendengarkan pengajaran dari Bruder juga ini ya. Terima kasih, Bruder. Baiklah, masih ada satu segmen sedikit sebelum kita mengakhiri acara kita malam ini. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, kepada panelis, kehadiran Romo Siri juga sebagai pembimbing kita, Bruder, dan juga pembawa materi di sesi-sesi sebelumnya, dan begitu juga panelis-panelis di sesi-sesi sebelumnya juga. Dan teman-teman meditator yang bekerja keras di balik layar ini ya, membantu kita set up
acara ini semua dari pendaftaran sampai setiap minggunya juga. Dan tentunya juga kehadiran semua teman-teman meditator, romo-romo, suster-suster, bapak-bapak, ibu semua yang setiap minggu hadir setia bersama kita di acara Bedah Buku ini. Nah, mari sebelum kita menutup acara ini dengan berdoa, doa penutup dan berkat penutup, mari kita lihat video terakhir ini. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国度降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们所欠的债，如同我们免了人的债。叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄和荣耀，全是你的，直到永远。我要一生一世寻求，在主殿中瞻仰荣美，因为国度、权柄和荣耀，全是你的，直到永远。Abund bishmaya, yitqadesh shmach, titei malchutach, teher otach, echmad bishmaya, ken af be'ar'a. Lachman be'mer'a, hablan yomadin umachra, ushbaklan chubain, echmad af shbaklan l'chai bain, ve'al ta'elan elisayuna, ela etselan min bisha. Amin. Marilah kita menutup acara malam ini dengan doa penutup. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya.
Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kehidupan ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kami minta Romo Timotius Sinaga untuk memberikan berkat penutup. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita, komunitas yang berdoa untuk menyatukan diri dengan Allah dalam meditasi Kristiani selama 4 minggu berturut-turut ini, yang terakhir membicarakan mengenai doa Bapa kami yang memberikan kita rezeki, juga pengampunan dan pertobatan, dibimbing, dilindungi, disertai, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Timotius Sinaga dari MK Pontianak.